Jadi orang sekarang ini kalau mau bikin kasus atau mau bikin, kalau kita lawyer biasanya nyebutnya membangun satu teori kasus, kita udah nggak ngecek lagi KUHAP-nya. Kita ngecek masuknya lewat siapa. Bisa hidup atau enggak nih kasus. Apalagi ada sejumlah lawyer yang kita nggak mau melewati batas karpet. Wah nggak bisa, suka diledekin kan. Lawyer-lawyer kayak kita ini suka diledekin. Ya nggak ada duitnya mau ngurus sama siapa, kira-kira begitu. Jadi yang saya maksud ini ya gak cuman Mahkamah Agung, tapi ya Kejagung juga Pak Kapus Pen. Ya kepolisian juga, kalau memang harus lewat sana. Jadi situasi ini sebenarnya situasi yang menjebak. Jadi kalau saya kurang setuju sama Pak Saur yang bilang ini momentum. Kalau momentum di Indonesia ini setiap hari ada momentum. Kalau kita mau bikin perbaikan. Contohnya bagaimana? Ya pergi aja ke pengadilan. Bagaimana kita lihat perlakuan terhadap, saya suka menyebut kalau sama teman-teman lawyer muda, kalian mau lihat domba nggak? Ketika dibawa tuh orang-orang yang pakai jaket orange, beda dengan orang-orang yang kasusnya besar. Pak Kapus Pen pasti pernah jadi jaksa penuntut umum kan? Lihat depan mata. Tiap hari atau di hari-hari pidana biasanya Mas ya, betul ya? Terutama di pengadilan-pengadilan kota besar, ada perlakuan buruk di pengadilan, tempat yang harusnya dia menjadi apa kalau istilahnya irah-irah tuh, Prof Gayus ya, tempat representasi nilai-nilai ketuhanan untuk menjawab persoalan ketidakadilan. Tapi justru menjadi tempat berprakteknya nilai-nilai yang tidak berketuhanan. Padahal di negeri katanya setiap warga negara wajib punya agama katanya. Tapi praktek yang tidak taat pada nilai-nilai agama itu justru terjadi di pengadilan. Nah jadi situasi itu ada. Secara kontekstual saya juga sebenarnya kesian ya. Saya melihat semangat mereformasi dari sejumlah hakim-hakim di dalam ranah Mahkamah Agung belakangan ini sebulan 2 bulan terakhir. Saya pikir persoalan mereka cukup serius. Bahkan hakim-hakim yang perempuan dapat intimidasi yang cukup buruk dari situasi. Bahkan ada dari mereka yang diancam. Ada satu liputan dari satu media, hakim muda itu sampai meninggal. Yang sebelum dia meninggal, dia juga diintimidasi. Saya pernah komunikasi dengan sejumlah hakim muda yang saya mohon maaf menggunakan kata seperti saya menganggap ini gila. Hakim muda di sebuah pengadilan di kabupaten dikasih kasus hukuman mati. Oleh yang menentukan ini kan pasti level pimpinan di PN tersebut. Yang menurut saya tidak boleh. Ancaman hukuman mati itu sebuah kasus yang ancamannya adalah hukuman mati, dia harus diperiksa, diadili oleh hakim yang sangat senior di yurisdiksi tersebut. Tapi ini diberikan kepada hakim yang muda-muda. KUHAP tidak membahas itu. Turunan-turunan aturan hukum acara tidak membahas itu. Tetapi itu secara psikologis, ada teks-teks hukum psikologis yang tidak tertulis pada kertas manapun, yang harusnya itu digunakan dan dipahami oleh para hakim yang lebih senior di satu level pengadilan negeri. Jadi ada banyak masalah itu. Nah, ini yang menurut saya, memang tadi ngobrol-ngobrol sedikit sama Prof Gayus, ini antara sistem yang saling menjebak, saling mengunci, dan saling berkontribusi. Tapi ya sudahlah, kita kalau nungguin reformasi yang terlalu gegap gempita, repot. Sekarang balik ke kasus ZR ini. Kalau saya bukan mau berpendapat, saya menuntut sama Pak Kapus Pen malam ini, harus diungkap, dibongkar duit 900 miliar tersebut, lebih 51 kilogram tadi itu. Ini dia akumulatif, punya relasi dengan banyak kasus-kasus, itu harus diungkap. Termasuk jika di kasus-kasus tersebut ada perencanaan
atau ada kontribusi dari APH dari institusi lain. Jadi kalau memang ada jaksa yang pernah terlibat di kasus yang lain yang berhenti di ZR atau berencana dengan ZR, ya pihak Kejagung juga harus fair, harus terbuka. Kepolisian juga seperti itu. Tadi saya dengarkan dari sahabat kolega lawyer ya, dari keluarga korban. Penting itu. Kalau kita mau lebih jauh ya, sayang tidak ada pihak dari Mahkamah Agung. Kita suka ketemu kan, berkas putusan tebel. Bang Karni kan selain wartawan juga Bang Karni wartawan hukum yang sudah 50 tahun lebih. Putusan itu kadang-kadang tebel, kompilasi semua file dari lawyer, JPU, jawab jinawab dikumpul. Argumentasi hukumnya cuma 2 halaman. Cuma 2 halaman. Kadang-kadang argumentasi hukum itu dia hanya mencari celah yang tidak dibahas oleh JPU atau tidak dibahas oleh kuasa hukum. Tapi logiknya nggak ketemu. Saya misalnya pernah berperkara persoalan tanah kecil di Serang, udah keren-keren nih jawab-menjawab gugatan perdata, tiba-tiba kita di NO-kan gara-gara di tanah tersebut ada menara. Orang yang nyewa menara sudah lewat sewanya, terus nggak digugat, hakimnya bilang berhenti kasusnya gara-gara yang punya menara nggak dipanggil. Jadi menurut saya, loh kasusnya apa, substansinya apa, mereka bikin putusan yang mencari celah-celahnya saja. Ini cuma contoh, tapi banyak. Nah yang ingin saya katakan adalah, sebetulnya Mahkamah Agung itu punya panduan tentang bagaimana memeriksa. Nanti mungkin Prof. Gayus bisa cerita. Mahkamah Agung juga punya panduan bagaimana memutus. Tetapi Mahkamah Agung juga sebetulnya punya kapasitas di para hakim tadi itu yang namanya putusan sela. Coba kita susun semua secara kuantitatif. Hampir semua di kasus pidana putusan sela itu pasti memutuskan lanjut prosesnya. Kenapa saya bicara soal putusan sela? Karena itulah kesempatannya para hakim memeriksa apakah yang didalilkan oleh si jaksa benar atau tidak. Dan seharusnya hakim berani memeriksa alat bukti di awal, jangan di belakang. Apakah kasus ini layak untuk diperiksa? Kenapa saya bicara seperti ini? Karena jangan sampai sudah berproses panjang, sekedar untuk menggugurkan bahwa kami kerja memeriksa sebuah perkara, tapi ujungnya dibebaskan hanya mencari celah dari pembuktian yang menurut saya juga patut dikoreksi. Siapa sekarang yang mau memeriksa apakah pemberkasan di level penyidikan ketika kasus terjadi, dia optimum untuk mencapai merepresentasikan fakta yang sebenarnya. Betul bahwa Dini harus kita bela, saya sepakat, saya kalau boleh gabung saya gabung. Tetapi dalam ketertiban hukum, di pemberkasan awal, celah apa yang sampai kita harus nggak bisa hindari, sampai ada hakim yang bisa memanfaatkan, bahkan dilengkapi dengan para saksi ahli. Ini modus saksi ahli juga jadi masalah menurut saya. Kok hakim masih butuh saksi ahli? Hakim itu kan ahli hukum. Betul nggak Prof? Kadang-kadang butuh saksi ahli. Kalau soal kabel nyangkut, aliran biru sama merah ya butuh saksi ahli. Tapi kalau tafsir hukum ya hakim harusnya. Dibayar sama negara, dia harus mikir.